Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yuk belajar bahasa Inggris bersama Mem Tika. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang quantifier using many, much, and some, any. Learning objectives. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menggunakan kata many, much, some, dan any dalam membuat sebuah kalimat. Definition, pengertian. Many dan much sama-sama memiliki makna yaitu banyak, sedangkan some, any sama-sama bermakna beberapa. Langsung saja kita simak penjelasannya ya. Yang pertama, many, much, yang artinya banyak. Many digunakan untuk countable nouns atau benda yang bisa dihitung. Contoh countable nouns atau benda yang bisa dihitung yaitu books, apples, eggs, people, dan lain sebagainya. Sedangkan much digunakan untuk uncountable nouns atau benda yang tidak bisa dihitung. Contoh uncountable nouns atau benda yang tidak bisa dihitung yaitu time, money, sugar, oil, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa contoh benda countables yang bisa dihitung dan uncountables yang tidak bisa dihitung. Benda-benda yang bisa dihitung seperti eggs, telur, banana, pisang, olive, buah zaitun, fries, kentang goreng, burger, hotdog, roti sosis, apple, apel, carrots, wortel, tomatoes, tomat, watermelon, buah semangka. Sedangkan contoh uncountable nouns seperti milk, susu, flour, tepung, salt, garam, sugar, gula, jam, selai, meat, daging, rice, beras atau nasi, honey, madu, tea, teh, dan cheese, keju. Countable nouns itu pasangannya adalah many. Sedangkan uncountable nouns pasangannya adalah much. Jadi contohnya adalah many eggs, many bananas, many fries, many apples, many carrots, many tomatoes. Sedangkan much contohnya much milk, much salt, much jam, much meat, much honey, much cheese. Quantifier yang ketiga yaitu some yang artinya beberapa. Some digunakan untuk countable nouns, benda yang bisa dihitung, dan juga untuk uncountable nouns, benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian, some juga digunakan untuk kalimat positif, penawaran, permintaan, dan saran. For examples, I'd like some tea. Saya mau teh. Ini merupakan contoh kalimat positif. Berikutnya, there are some people in the classroom. Ada beberapa orang di dalam kelas. Ini merupakan contoh kalimat positif. Selanjutnya, would you like some candies? Apakah kamu mau beberapa permen? Ini merupakan contoh kalimat penawaran. Can I have some coffee? Bisakah saya minta kopi? Ini merupakan contoh kalimat permintaan. How about some fries? Bagaimana dengan beberapa kentang goreng? Ini merupakan contoh kalimat saran.
Quantifier yang keempat yaitu any, yang artinya beberapa. Any digunakan untuk countable nouns, benda yang bisa dihitung, dan juga untuk uncountable nouns, benda yang tidak bisa dihitung. Selain itu, any digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. For examples, I don't have any tea. Saya tidak punya beberapa teh. Ini merupakan contoh kalimat negatif. We don't have any mangoes. Kami tidak punya beberapa mangga. Ini merupakan contoh kalimat negatif. There isn't any salt in the kitchen. Tidak ada beberapa garam di dapur. Ini merupakan contoh kalimat negatif. Do you have any apples? Apakah kamu punya beberapa apel? Ini merupakan contoh kalimat tanya. Are there any books in the store? Apakah ada beberapa buku di toko? Ini merupakan contoh kalimat tanya. Kalimat negatif itu tandanya adalah ada kata not di dalam kalimatnya. Jadi, jika dalam kalimat itu ada kata not, maka quantifier yang digunakan adalah any. Berikut ini contoh dialog atau percakapan yang menggunakan quantifier many, much, some, dan any. Do you have any comics? Apakah kamu punya beberapa komik? No, I don't. I just have some novels. Tidak, saya tidak punya. Saya hanya punya beberapa novel. I have many comics in my house. Saya punya banyak komik di rumah saya. Really? Can I borrow some? Benarkah? Bisakah saya pinjam beberapa? Sure. Tentu saja. Thank you so much. Terima kasih banyak. Conclusion atau kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu yang pertama, many dan much sama-sama bermakna banyak. Many digunakan untuk countable nouns atau benda yang bisa dihitung. Much digunakan untuk uncountable nouns, yaitu benda yang tidak bisa dihitung. Some dan any sama-sama bermakna beberapa. Some dan any sama-sama digunakan untuk countable dan uncountable nouns. Some digunakan pada kalimat positif, penawaran, permintaan, dan saran. Sedangkan any digunakan pada kalimat negatif dan kalimat tanya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman antum tentang materi quantifier ini, silakan kerjakan kuis berikut ini ya. Demikianlah materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.